warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali hari ini saya Bude May hadir menjumpai Anda dan tentunya saya tidak sendiri, ada di sebelah saya si cantik yang mirip dengan Ariel Tatum. Halo. Halo. Diba, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bude. Baik, ya. Ini pertama kali ya. Betul, tapi pertama kali banget. Kita kayak ada kedekatan emosi sudah ya. Oh, harus dong, harus. Asik ya. Asik, kita asikin aja. Kita asikin aja. Tapi anyway kita akan nyapa-nyapa dulu untuk para pemirsa RRI Podcast Ruang Tamu dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, yang selalu menantikan podcast-podcast terbaru kami hadir setiap saat pastinya. Untuk itu Diba, jangan lupa, apa istilahnya anak muda sekarang itu kan kamu Gen Z ya? Apa sub itu loh? Like, komen, dan subscribe. Itu dia. Tapi jangan lupa nyalakan juga notifikasinya supaya Anda tahu ketika kami mengupload podcast terbaru. Oke, Diba seru banget. Kenapa sih kita hari ini pakai kebaya asik banget gitu kan ya? Karena episode spesial dong Bude hari ini. Spesialnya karena hari ini kita akan mengenal lebih dekat nih Bude ya, budaya kita sebagai bagian dari Indonesia tercinta. Gitu. Kalau ngomongin Indonesia memang kita itu harus bersyukur kaya raya akan keberagaman budaya yang kita miliki. Seperti yang satu ini, bayangkan ya para pemirsa RRI Podcast Ruang Tamu, kalau di dalam hidup kita itu penuh dengan kesialan gitu ya, kayaknya hidupku ini kok menderita terus ya. Kenapa sih? Ada apa sih? Kamu pernah gak sih ngerasa seperti itu? Betul nih Bude, ini kemudian belakangan ini lagi kayak hektik banget semuanya. Bahasa apa lagi nih hektik ya? Kalau anak muda ngomongnya hektik Bude. Hektik gitu ya. Nah ternyata di dalam tradisi kita ini Diba, dalam tradisi Jawa itu ada semacam kalau kita berasa kayak kutukan gitu ya. Ini ada penghapusnya, namanya ruatan. Wow, tahu nggak? Enggak. Anak zaman sekarang itu enggak tahu, ya sudah langsung saja kita punya tamu istimewa hari ini. Siapa tamu kita? Yo. Kita kenalan dulu mungkin ya. Oke, kalau gitu ya. Kita kenalan. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa. Pak Joko Setiono tepatnya. Leres sekali. Selamat datang di podcast Ruang Tamu, Bapak. Oh, selamat sekali, saya nggak ada halangan sesuatu. Nggak ada halangan apa-apa ya? Sudah diruat dari rumah tadi. Baru mau saya tanyakan loh itu Pak Joko ya. Luar biasa. Karena dalang ruat kan biasanya sudah tahu sebelumnya apa yang dibicarakan. Oh gitu ya Pak Joko ya. Pandani kok. Alah, aku sih percaya ini sama Pak Joko. Nah, para pemirsa, Pak Joko ini beliau ini adalah seorang dalang. Kenapa kok dalang? Apa hubungannya Bude tamunya mau ngomongin ruatan kok ada dalangnya gitu ya? Kenapa tamunya harus dalang gitu? Kamu tahu nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nah, ini generasi anak muda sekarang ini makanya harus kenal ya Pak Joko ya. Betul. Apa sih hubungannya ini langsung saja Pak Joko, tapi ngapunten ya. Hari ini saya kok sebagai tamu istimewa, saya bilang minuman. Tadi spesial, kok nggak dikasih minuman atau dibayar? Iya. Iya, Reki apa ya? Iki pon aneh bude ya si anyar ya, wis ngene iki anak muda sekarang. Gupo, lunggo, sugo. Sugunya nggak ada. Tadi kita mau mulai gupo ya. Setelah lunggo ternyata nggak ada sugo. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak. Nanti Pak Joko kalau haus. Bagian, ya. Tadi kenapa kok dalang ya? Betul. Ya karena dia ngudal piwulang. Jadi dia mengeluarkan beberapa ajaran-ajaran yang tadi disebutkan bahwa yang diudal itu ada piwulang-piwulang yang adiluhung. Yang anak-anak muda belum banyak mengenalnya atau masih menganggapnya bahwa itu adalah kuno. Karena ilmu itu sadurunge aku ono, kuno ya itu mungkin ya. Itu yang kenapa harus dalang. Nah, dalang nanti di situ akan berperan sebagai seseorang atau figur yang membawa piwulang. Yang tadi D dan Diba sebutkan bahwa kenapa sih saya kok mengalami ini itu dan sebagainya. Mungkin bahasa kerennya itu kesantet ya. Keren. Ya, bahasa kerennya Bude. Ini sudah keren karena apa kesantet? Siapa yang nyantet? Diri kita sendiri. Kecemasan, kegalauan, ragu, mangru, rasa nefors, kurang percaya diri, timbulnya dari siapa? Dari kita. Apalagi zaman sekarang, real banget itu ya. Betul. Kebutuhan yang sedemikian kompleks ya, sehingga kita confused gitu, memikirkan itu, sehingga kalau kita nggak kuat ilmunya, sajennya, maka kita mudah disantet. Jangan mencurigai orang lain, curigailah diri sendiri. Pak Joko, ya? Ketika kita mengatakan, ya, yang sini, tunjukkan ini diri ke kita. sana. Nah, itulah. Ya. Siap. Itu tadi modal. Roh pernah modal
udal-udal. Boten. Oh, ojo diudal-udal iku ya aibku, bukan seperti itu. Tapi diviralkan, di-woro-woro. betul. Jadi mengudal itu artinya mengeluarkan apa ilmu atau pabulangan tadi seperti itu ya, Pak ya. Yang Oke. Baik. Pak, ini kalau kita ketahui ruatan ini kan alhamdulillah ya masih tetap lestari khususnya di budaya Jawa. Di suku Jawa ini masih banyak yang mempercayai meskipun sekarang sudah era modernisasi. Seperti salah satunya contohnya adalah Radio Republik Indonesia ini yang masih aktif menyelenggarakan ruatan seperti itu Pak Joko. Tentunya saya pribadi sebagai generasi yang sudah tua ini ya Pak, ya mohon maaf ya. Ini kan juga tentunya harus mengenalkan juga untuk anak-anak saya gitu. Nah, makna dari ruatan sendiri itu sebetulnya apa sih Pak Joko? Ya alhamdulillah ya, saya jadi generasi Joko kalau gitu. Ya, kalau situ yang tua saya masih Joko. Betul. Makna tujuannya dulu ya. Tujuannya memang setiap orang mempunyai Sukerto. Setiap orang mempunyai Sukerto. Sukerto itu mungkin reget, mungkin kotor. Walaupun tidak bisa disebutkan kotor, tapi pasti diikuti. Misalnya ketika orang tua paling keren memberikan nafkah kepada keluarganya, istrinya, itu dari barang-barang yang tidak halal. Gitu ya. Dari barang-barang yang tidak halal, kemudian jalan mencarinya, proses membuatnya dan sebagainya itu pasti ada sesuatu yang dilanggar atau mungkin dia kurang yakin benar gitu ya. Nah, ini embrio tercipta dari hal-hal yang seperti ini. Itu sing paling pokok ya. Paling tidak pokok lagi informasi. Informasi dari luar bahwa ketika kita melakukan itu orang lain mengatakan nambah-nambahi. Itu kena anu, itu kena anu, kita anu. Nah, itu kena wadal, kena orang ujar yang tidak dilaksanakan dan sebagainya sehingga dia nervous. Intinya setiap orang sebelum melakukan sesuatu ragu atau mangru. Mangru. Setelah dilakukan getun. Getun artinya menyesal. Yalah, tiwas aku bingung. Tiwas aku begini-begini, ternyata hanya begini tok. Tiwas diadakan seminar sampai bukunya numpuk. Ternyata cuma gini tok. Nah, antara ragu dan penyesalan atau kecemasan itu harus ada media untuk menerangkan. Media kalau dikatakan mungkin atau mungkin di satu arah gitu ya, itu kurang mengena. Tetapi ini pitutur yang nantinya akan menghasilkan tontonan juga. Jadi dalam pagelaran itu nuturi sambil menghibur. Ada tontonan, tuntunan, dan tatanan. Tontonan ini beberapa seni kita tampilkan. Tatanan berarti kita noto, baik hukum negara, hukum adat, hukum pribadi, hukum ilahi, dan sebagainya. Nah, tontonan, tuntunan, tatanan. Orang yang habis melihat itu atau orang yang nonton akan membawa pedoman hidup sebagai acuan dalam langkah kehidupan. Tontonan, tuntunan, dan tatanan di masyarakat. Kalau orang seluruh Malang atau Jawa Timur aja nonton ini semuanya, maka dia diharapkan pulang membawa hikmah itu. Iya. Luar biasa ya. Memang karena biasa di luar dalamnya. Pak Joko ini ternyata lucu sekali ya. Iya. Bagus sekali ya tadi pagelaran wayang kulit artinya yang disampaikan Pak Joko tadi ya, melalui tontonan, tuntunan, dan juga tatanan. Mbak. Nanti kalau fokusnya ke rumah kan gitu ya. Baik. Secara umum itu. Terus mau tanya lagi, bisa nggak? Banyak ini Pak yang mau saya tanyakan ini dengan banyak dongkrek, sekali. dengan apa itu berot bisa nggak? Oh iya betul ya. Itu nanti itu Pak Joko. Tapi gini Pak Joko, dalam proses tahapan ruatan ini kan pasti akan selenggarakan itu tadi wayang ini menjadi salah satu syarat kan orang yang mau diruat itu harus ada pertunjukan wayang. Nah dalam pertunjukan itu Pak Joko, apakah di setiap misalkan ini di RRI nih ya, saya bicara di RRI karena ada setiap tahunnya itu insya Allah selalu diselenggarakan ruatan gitu. Setiap tahunnya itu apa ada cerita-cerita yang berbeda atau dalam setiap ruatan itu hanya mengambil satu cerita saja gitu? Penasaran saya ini. Iya, saya sendiri juga penasaran bagaimana anak-anak yang sekarang ini bisa masuk kan gitu ya. Dalang walaupun tidak melihat audiennya, itu kroso ya. Kroso artinya diperhatikan atau tidak, nyampe atau tidak ya. Nah,
Kemungkinan ini masih ada rencana ya, dari tahun 16 itu masih klasik, tapi kita mencoba paduankan dengan keyakinan yang diemban oleh masyarakat. Oke, ada banyak kan, ya betul, ada banyak agama. Kan ya. Nah, jadi bagaimana spiritual ini bisa masuk. Gitu ya. Nih, untuk kalangan ke atas, menengah ke atas. Nah, ternyata banyak yang diruat itu tidak hanya pakem yang datang di RRI, ternyata macam-macam lah. Ya, maaf, misalnya suami digondol. Apa gitu nih, pelakor. Oh gitu. Terus ya. Ada istilahnya juga istri, yang lain. Ada webinar gitu ya Pak ya. Lucu lagi itu skripsiku nggak rampung-rampung. Aduh, itu susah. Agak tersindir saya Bu Demi loh. Begitu ya. Sudah PKL di RRI tapi ada yang berat ini. Nah, itu kemudian ada juga yang warungnya tidak laku-laku. Ada lagi yang penyakit kudis nggak sembuh-sembuh. Nah, ini kan sudah di luar pakem. Nah, akhirnya di sini kan perannya seperti psikolognya. Si dalang seperti psikolog. Karena dia yakin, kita pun mengantarkan kepercayaan. Kan gitu. Dasar keyakinan itu kita buktikan bahwa apa yang kamu niatkan tadi dalam hati itu kita tuntun, hanya itu aja. Bahkan si dalang itu kadang-kadang, apa mungkin si dalang punya persiapan dari rumah? Saya yakin tidak ada. Ketika 200 peserta, kemudian problemnya paling enggak problem yang sama itu sekitar 60% 70%. Apa Pak biasanya? Pengen cari jodoh dan hidup enak. Oh ya, dari pengalaman Pak Joko itu. Dalangnya juga pengen hidup mulia. Oh, Pak Joko nanti habis ini jadi tamu saya ini boleh nanti ngobrol lebih dalam ya. Wani piro kan gitu aja. Seperti itu. Oke, kemudian? Ya itu maksudnya. Jadi karena banyaknya orang, maka kita mengarahkan kepada keraguan untuk orang memutuskan sesuatu tadi. Yang di awal tadi kan kita dasarnya mangru, sehingga bagaimana kamu bisa memasuki dunia yang atau kepastianmu ya. Jangan apa istilahnya, jangan ragu-ragu, jangan subhat ya. Nah, berdasarkan itu maka kita menguraikan sebenarnya, sudah melangkah lebih ke dalam bahwa pada diri kita ini kan dari anasir ya. Dari matahari, api, ya, ada itu, beberapa unsur itu ya. Dari 4 anasir itu yang ada pada diri kita, ya itu divisualkan menjadi misalnya nafsu amarah, itu raksasa yang warna merah, terus nafsu supiah misalnya raksasa yang putih. Itu, jadi ini digambarkan sehingga orang melihat pagelaran itu seperti melihat dirinya sendiri. Meripat, mata melihat, telinga mendengarkan, hati merasakan. Oh, aku iku ya, aku pernah ngono ya. Ikulah aku. Wayang sak kotak ternyata cerita pada diri manusia satu. Terbawa dalam visual ini tadi ya. Oke, baik tuh. Gimana? Kamu sebagai generasi Z dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joko, Pak Ki Joko sih sebetulnya manggilnya. Ki juga boleh. Boleh ya, Ki ya. Saya lebih nyaman Bapak aja deh. Pak Joko. Percuma saya nanya ya Pak Joko. Maksudnya Bapaknya temanmu. Iya betul, tepatnya seperti itu. Nah, oke Diba, kamu ini sebagai generasi muda mungkin ada nggak sih yang ingin kamu ketahui gitu ya? Banyak Bu Demi. Boleh jadi langsung, boleh. Rasanya tuh nggak nyangka bahwa ternyata sedip itu ya Bu Det, sedalam itu. Bahkan yang tadi disampaikan sama Pak Joko itu ternyata juga kok relate ya, bahasa anak sekarang relate. Iya, aku harus banyak kumpul sama kamu ini. Boleh biar awet muda ya. kok rasanya relate gitu ya dengan dan masalah-masalah yang disebutkan pun juga kayaknya juga ya masalah anak muda sehari-hari, betul nggak Pak? Nah, tadi ada Pak Joko sempat singgung soal masalah getun, ragu, itu juga kalau sebagai anak muda nih sekarang Bude deket banget sama masalah-masalah mental health. Kayak ini ya ragu ya, terus nanti kepikiran, overthinking ya, OVT ya, gitu-gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya supaya anak muda ini juga bisa ikut terbuka dengan proses ruatan ini, biar nggak serem gitu ya kan, kalau bawa-bawa tradisi biasanya agak ngeri gitu. Iya betul. Iya. Mungkin bisa kita ibaratkan begini, ketika Diba ingin minum air, haus ya, air putih atau air apa, ketika sudah minum, di mana rasa ngelak tadi? Hilang. Nah, sekarang kalau misalnya Diba sudah mengenal
dari mana sebenarnya unsur amarah, unsur bercinta, unsur ilahiyah. Kalau sudah mengenal, kemana kira-kira? Sudah close, tertutup, atau masih penasaran? Kalau aku pribadi mungkin masih penasaran ya Bu. Ya kepo Ya. soalnya. Nah orangnya kepo soalnya. Kalau Nggak penasaran, cukup ya. kalau penasaran Cukup. ikut ruatan. Oh, Kalau tidak, boleh nih. pikiran diolah bahwa ketika saya sudah mengenali diriku sendiri bahwa aku itu diikuti oleh 4 nafsu itu, ternyata kemarin pas saya lemah, pas saya tidak semangat ya, ternyata saya didominasi oleh nafsu ini. Ketika saya menangis di hadapan ilahi, oh ternyata sifat mutmainah ya, rasa unsur angin, udara ini. Ketika saya marah, jiblek, getun, pokoknya ruwet, nggak ada fokus pikiran saya. Kalau kita sudah mengenal bahwa, di situ loh, ternyata nafsu amarahku timbul karena mendominasi pada jasadku. Di situ ada misalnya amarah itu warnanya merah, maka kita harus banyak-banyak makan tomat atau wortel. Nah itu. Kalau misalnya kita sering bercinta, ya sudahlah, tahu sendiri. Bukan hamburger, tapi makanan-makanan yang sifatnya bisa melemahkan sahabat itu. Oh, gitu. Ada Pak Joko? Ada kaitannya, sehingga apa gunanya Tuhan menciptakan warna-warni, wortel warna tomat kuning, kemudian jamur kuping warna hitam. Kenapa enggak jamur kuping warna putih saja? Memiliki fungsi. Pasti semua nyun sewu, maaf, makolakta hada batila. Yang Tuhan ciptakan pasti tidak batil, ada manfaatnya. Itu Luar biasa. Sudah Kan puas? dalam banget kan Bude kan. Oh, iya. Aku nggak nyangka loh kalau ternyata sedekat itu harusnya ya kita ya. Oke. Berarti sebenarnya ruatan ini nggak cuman dikhususkan untuk teman-teman yang mungkin udah generasi sebelum-sebelumnya aja ya Bude, bener ya. Betul. Berarti harusnya Gen Z juga harus lebih rapat nih, lebih lengket dengan ruatan ini. Iya, dengan tradisi ini. Betul. itulah kalau memang apa yang saya sampaikan itu bisa atau mampu dimaknai oleh kaum muda ke atas, maka kaum anak-anak ini kan sering ya, bapak ibunya, tantenya kan mengantarkan. Kadang malah rambutnya saja diantarkan karena si anak di luar negeri atau di luar Jawa. Ini menarik sekali. Oke. Oke. Nah, itu sehingga kita harus merubah, artinya merenovasi ya, inovasi pagelaran ini. Rencana kita pada tahun ini misalnya goro-goro dulu. Oh, gitu. Pakemnya kalau satu pagelaran itu hanya manyuro, jadi 6 nyongo nyuro. Ada nyuro ini saja. Tetapi ini kita coba nyongo dulu misalnya. Nah, goro-goro ini dengan bahasa Indonesia, bahasa yang dipahami, kemudian menceritakan seperti arti yang kita ceritakan ini. Nah, sehingga nanti pada pagelaran yang aslinya dia sudah mindsetnya sudah masuk. Oh, kok menarik sekali Pak Joko, sebentar. Iya, saya memang sengaja saya ingin ditarik. Ini akan saya coba gitu loh, kan coba. Saya tuh kan juga pernah diajak orang tua saya beberapa kali ini kembali flashback keingatan saya waktu kecil gitu ya. Emang seneng banget dengan kesenian wayang gitu. Goro-goro itu kan biasanya tampil itu setelah pertengahan betul, acara berlangsung atau hampir mau selesai gitu. Ini kenapa kok dibuat di depan gitu? Gini, kan 6 nyongo nyuro. Nah ini saya nggak ngerti. Biasanya kan nyuro terus ya. Nah, akhirnya kita ambil nyongo. Nyongo itu sebenarnya filosofinya, kenapa diadakan di tengah malam kan gitu ya? Iya. Kan pagelaran itu kan mestinya ada problem, ada solusi, ada resultnya. Ya. Jadi solusi itu mencari literasi, problem, literasi, baru kesimpulan kan gitu. Ini aja. Nah di tengah-tengah itu diadakan goro-goro. Di tengah malam biasanya jam 1 tengah berapa. Itu karena memang kenapa kok ini musiknya nyongo. Kita coba dihitung lubang kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah itulah kira-kira yang sesuatu masuk enak keluar menjadi limbah. Kita mendengarkan musik, enak kan? Apa yang keluar dari sini? Kita mencium sesuatu, parfum atau bunga atau apa, sate atau apa, enak. Apa yang keluar dari sini? Nah ini, kalau seorang itu ibaratnya semakin bersih, maka yang keluar juga walaupun nama sama, tetapi beda. Ya. Itu. Ya. Oke, baik. Jadi itu maksudnya ini loh lubang 9 yang harus dipahami, yang harus
diruat, yang harus diuri-uri, jangan sampai kita ini mendengarkan suara yang jelek-jelek, mencium bau-bau, bicara yang jelek-jelek dan sebagainya. Oke, jadi memang para pemirsa podcast mungkin kalau untuk kita orang Jawa gitu ya, ini sudah nggak asing gitu dengan tradisi ini yang masih sampai saat ini juga masih tetap lestari. Tapi mungkin sebagian orang yang di luar kita gitu kan nggak paham gitu ya. Ternyata di sini banyak sekali dari pagelaran wayang kulit itu banyak yang didapat dari tuntunan gitu ya, tontonan, tatanan gitu ya. Ini diharapkan bisa membawa hikmah dan juga pemahaman akan makna dari ruatan itu sendiri. Pak, ada dulu yang mengatakan, saya lupa siapa gitu ya. Misalkan ini ya salah satu contoh saja nih Pak, kenapa sih hidupku itu dalam pernikahan atau dalam hal apapun gitu kayaknya tidak pernah beruntung, bahkan sampai dia itu mengatakan apakah ini adalah hasil dari orang tua kita dulu, padahal kita ini sudah berperilaku baik ya, menjalankan kehidupan dengan baik seperti itu Pak, tapi kenapa kok keberuntungan itu tidak memihak kita, sampai ada yang berpikir bahwa apakah ini hasil tuaian dari orang tua kita atau leluhur-leluhur kita pada waktu zaman dulu, dan ini salah satu ruatan ini adalah sebagai syarat untuk memutus semua kesialan-kesialan itu. Apakah betul seperti itu? Iki wah kayak gisin takok koyo ngono iku ya. Dadi mumpung ono Pak Joko, ini saya harus tanya ini Pak Joko. Ya, segala sesuatu itu kan dilandasi dengan yakin dan percaya. Gitu. Ya. Nah, itu kan mungkin ada istilah si dosa keturunan. Nah, itu maksud saya. Wangel aku ngomong ngono. Ono sing ngatakan itu ngunduh wong pakarti. Ora kenek bapake engko kena anak kaya cinta ora kena mbayune adike. Ngono ya ono kan. Ada juga ya. Ada. Titenono tak enteni randane. Itu ya ada seperti itu. Saking cintanya kan itu. Oke, siap. Jadi ketika kita mempunyai anggapan seperti itu tertanam. Ya. Artinya dalam diri kita ada ruang untuk tempat itu. Iya, memberikan terus disimpan ruang. jadi eling. Eling akhirnya jadi mindset kan gitu. Saiki gimana kalau nggak dielingkan? Kalau itu dibuang, aku ora eling, aku ora ono ruang itu. Jadi kalau kita kangen ibu saja, mungkin kita batin saja, ibu sudah terasa. Kowe kok suwi gak rene, moro-moro ibu telepon. Karena apa? Kekuatan batin. Karena apa? Ada ruang di sini. Ada ruang, ada sinyal, dan ada hubungannya. Ya. Nah iso kayak gini, tapi ini kan lebih kuat. Ya. Sama dengan itu. Nah, apakah itu dosa keturunan atau mungkin walat atau mungkin dulu mbah-mbahnya Soekarto dan sebagainya. Ya. Dalam tuntunan agama kan diwajibkan untuk mendoakan. Gitu aja, untuk mendoakan. Jadi saya sendiri juga terlalu jauh karena kita tidak pernah mengenal kegaifan itu ya. Terus kita nggak pernah mengenal dosa nenek moyang kita. Ya. Tapi ketika kita mengatakan seperti itu dan punya mindset seperti itu, ya kita doakan. Makanya sebenarnya di samping ini keinginan kita ya, di RRI ini ada ruatan masal yang sifatnya umum, tapi ada khusus sifatnya untuk mensucikan para leluhur, para lansia. Sekarang gini, misalnya kita, logikanya kita meninggal, kita mau pergi ya, kita dapat SK, Deh, kamu besok harus ke Jakarta, RRI Jakarta, ini SK-nya jebret. Hari itu juga berangkat. Sudah sampai di Jakarta, apa yang dipikirkan? Anakku, suamiku, tetanggaku, kucingku, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sebulan lagi, kamu SK turun untuk pindah ke Jakarta. Ada persiapan. Pindah ke sana, ke Jakarta, kira-kira tenang nggak? Ya, tenang kan? Ya, semua sudah diserahkan tetangga dan sebagainya. Utang-utang diserahkan tetangga, PKK dan sebagainya diserahkan tetangga. Beres, kita di lokasi baru, nyaman. Nah, sama seperti itu. Ketika kita masih punya keraguan dan sebagainya, bagaimana kita bisa menerima yang baru ketika masih ada kotor-kotor ini. Maka ini disucikan. Disucikan dalam arti metui tadi, supaya ketemu masalahnya. Kalau saya kepingin minum air putih, maka ketika saya sudah minum air putih, maka keinginan saya hilang. Nanti ada lagi. Maka ilmu Jawa dikatakan mulur mungsret. Ya, mulur keinginan, nek wis oleh mungsret, mulur lagi. Ada keinginan lagi. Berat tapi bukan berarti nggak bisa ya, pasti bisa ya kita lakukan ya. Pasti bisa. Nah, jadi kalau seperti itu ya
dihilangkan dengan cara ini atau ya kita mendoakan. Oke, siap. Itu loh deh, kayak orang ngomong nadar bilang gitu. Nadar kan? Kan sama dengan itu. Ketika nadar itu belum dilaksanakan, maka dia masih diliputi. Oke, siap. Ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Akhirnya, apa kira-kira sialku mergo nadarku durung tak anu. Sebenarnya kan apa sih? Dikongkon beramal kan itu aja. Sedekah kan sebagian. Terima kasih. Setelah menerima rezeki dari Tuhan, kasihkan. Setelah menerima amplop, wahai para laki-laki, segera diberikan. Seperti itu ya. Untuk apa disimpan? Oke, baik. Dibang, Wow. Seru. Banyak insight-nya yang aku nggak ngerti gitu loh. Jadi aku dari tadi meresapi. Malah enak gitu yang insight-nya, nanti yang utama di sana di pagelaran. Betul. Oh betul juga. Harus datang berarti ini ya. Harus. Apalagi kamu ya, meskipun Bude ini sudah generasi kolonial gitu ya, tapi juga banyak yang nggak pahamnya. Pak Joko sekarang gini, mungkin banyak yang tertarik ya. Alhamdulillah dari ini kan sering banget juga saya bacakan untuk publikasi bahwa memang di RRI ini kan akan diadakan ruatan gitu ya. Ini kapan itu sih Tani? Itu tanggal 13 insya Allah hari Juli, Minggu ya Juli 13 Juli. Nah ini kesempatan gitu ya. Ini kalau saya lihat ya, kalau ngeruat dewe itu biayanya mahal itu Pak. Lah ya apa wong harus ngadakan pagelaran wayang kulit gitu, itu sebagai syarat utamanya kan gitu. Kalau misalkan ini pertanyaan saya yang penting dulu, yang itu ada lagi nih, banyak nih pertanyaan saya Pak Joko. Sekarang ini kriteria orang yang mau diruat, yang harus diruat itu seperti apa? Ada yang mengatakan itu ono anakku 5 iku lanang kabeh, 5 itu laki-laki semua, dikatakan itu Pendowo 5. Ada anakku satu-satunya anak tunggal, atau anakku 3 itu perempuan semua. Kriteria dalam ruatan ini seperti apa sih Pak? Ya itulah yang saya katakan di depan tadi bahwa karena pengembangan ya, pengembangan zaman, pengembangan generasi, akhirnya ruatan itu titik ngguwai sengkolo. Oke, buang reket Sukerto itu tadi ya. Gua apa yang ngurangi dosa mungkin ya. Tapi yang jelas saya ini ada banyak keraguan, banyak kecemasan. Itu aja sudah. Itu dulu. Aja. Sehingga orang memaknakan seperti tadi. Kalau aslinya memang ada 36. Kemudian dikembangkan menjadi orang yang Sukerto menjadi 64 kalau nggak salah, 64 jenis. Di antaranya anak untang-anting hanya satu. Kenapa diruat? Dulu memang ya maaf, saya karena dibesarkan di dunia pendidikan sehingga ruatan ini saya pelajari, di sini penuh untuk mendidik karakter dan perwataan seseorang. Artinya kesehatan ada, psikologi ada, etika ada, semua ada. Sehingga saya mencoba bahwa mengurangi. Kalau kita bicara pakem, memang pakemnya itu harus ada sajen. Sajen yang hidup di air, hidup di darat, dan hidup di angkasa, di udara. Jadi tiga-tiga itu ada ya, air, bumi, dan udara, sajen. Banyak sajennya. Terus tadi yang dibilang bahwa mahal. Iya, betul. Ya, itu kan bisa diringkas kan gitu aja. Kita kembali ke maknanya. Jadi untung, nanggap saja ini untung karena sajennya cuma 1 bokor tok, isi itu saja. Ya sepertinya banyak, ada ini, ada bebek, ada IT, ada. Kalau kita bicara lengkap ya, kelengkapan ya. Akhirnya karena tujuannya ini adalah untuk memberikan pendidikan etika, maka ya sudah, itu aja fokusnya dulu. Nanti yang lain terserah panitia ya, mau baju bekas diamalkan, bukan dilarung ya. Sekarang sudah instruksikan jangan dibuang di kali Berantas, nanti malah buntu kalinya. Sekarang yang agak bagus nanti dikasihkan yang membutuhkan, sedekahkan yang layak itu ya. Sehingga hal-hal semacam ini menjadi efisien. Jadi sebenarnya mau efisien, sangat-sangat efisien juga bisa. Pengalaman Pak Joko ketika orang mantu anaknya 1 tunggal perempuan. Perempuan mau jadi manten, akhirnya diruat pada saat siraman. Itu paling simpel. Karena tidak ada siraman, maka diruat pada saat sebelum ijab. Itu yang duda itu ya, yang duda bukan ya? Bukan, masih ya single awal memperawan gadisnya. Karena 1 tunggal, maka tidak ada ruatan, adanya hanya ijab sama resepsi. Maka karena orang tua tadi informasi yang penuh bahwa ini kudu diruat nanti dan sebagainya, Bathara Kala akan menyikat dan sebagainya.
ternyata Bathara Kalanya suaminya. Nah, itu kita laksanakan saya lupa ya, sebelum atau sesudah akad nikah. Jadi di kuade itu kita jejer hanya pakai wayang dan musiknya dari UBS. Ya, musiknya dari tip gitulah. Oh, gitu. Dari CD atau dari plastis. Kita sendiri yang operasikan. Sekarang sudah ada kan soundcard kecil-kecil itu sudah main. Main itu. Ini bicara efisien ya. Efisien, ini masih diringkes. Ya betul kan? Di mana ada pabrik menciptakan mobil, maka di situ ada pabrik mobil-mobilan dari imitasi kan. Iya, sama. Betul. Oke. 50% asli, 50% yang palsu. Oke. Mungkin Diba masih ada pertanyaan buat kamu, tak kasih kesempatan. Ini Bunda kalau tanya terus ini nanti kasihan ini yang Gen Z-nya ini ya. Luar biasa, justru aku yang Gen Z nih Bude ya, sama mungkin teman-teman mendengar yang Gen Z ini juga lagi asik-asiknya menyimak nih. Karena jujur dari tadi banyak kosakata yang aku agak nggak ngerti. Jadi agak meraba-raba gitu. Jangan ya istilahnya. Jangan berpikir kamu sendiri yang ngerti, aku juga nggak ngerti. Justru makanya kita nonton podcast ini ya, benar Bude ya, biar ngerti. Harus, gitu. Ada pertanyaan lagi dari kamu? Sebenarnya aku pengen curhat aja sih curhat, Bude. curhat Boleh. dikit. Pak Joko boleh kita curhat. Kita curhat ya, kita bonding dikit nih Bude. Siap. Nih, sebelum aku prepare nih Bude ya buat podcast ini gini-gini segala macem, aku sempet tanya tadi sama orang tua di rumah, sama mama gitu Pak, tanya saya. Ya, tahu nggak ruatan itu apa? Oh, ternyata mama saya tahu kebetulan. Tahu, dan juga saya juga sempat dibesarkan dengan Buddha-Buddha Jawa yang masih kental lah Bude, masih ada lah ya, jejawaannya itu masih ada. Tapi kok yang muncul di pertanyaan aku nih Bude, kok nggak diajarkan? Kok nggak pernah dikenalkan, kok nggak pernah diceritain gitu, karena sama orang tua kamu ya. Padahal rupanya Bude, rupanya keluarga ini juga masih melakukan tradisi ruatan tersebut. Ritual ini ya, begitu. siap. Tapi di exclude lah ya intinya, di kita yang muda-muda ini nggak diajak gitu. Siap. Nggak asik nggak diajak gitu. Nah, kira-kira dari Pak Joko sendiri, apakah ada approach tersendiri atau pendekatan tersendiri mungkin buat kami-kami yang muda-muda ini begitu? Oh, itulah yang selalu kita pikirkan ya bersama teman-teman dari RRI yang saya anggap itu penyelenggara utama ya, dominan ya setiap suro, dan kalau boleh nanti dikembangkan dengan ruatan para lansia, karena yang tadi menyambung dari Bude tadi, kalau kita berangkat tanpa bekal kan akan bingung. Sebelum meninggal coba dinalarkan kemana kamu arahnya. Maka nanti di ruatan itu pada endingnya itu adalah menunjukkan bahwa perjalanan sukma, perjalanan rohmu nanti ke sini. Perjalanan jasadmu nanti yang berasal dari tanah, air, api, dan udara ya. Udara. Itu akan kembali kemana? Angin termasuk nggak sih Pak? Ya angin ya udara. Oh iya saya angin. Aduh Bude. Kenapa ya? Ini banyak masalah nih kayaknya saya. Perlu diruat Bude. Habis ini aku daftar deh ruatnya. Oke. Itu mau kemana? Oke. Kalau misalnya tidak tahu arah, mungkin kan akan masuk neraka. Neraka yang kita nggak tahu ya. Jadi kalau ini diarahkan, itu loh nanti siapa sebenarnya yang menyatukan 4 anasir itu dan kemana? Di mana posisi nyawa? Di mana posisi roh? Nah, di mana posisi jasad itu kembali? Nah, ini kan perlu. Kalau sudah setua itu kan ada orang mati, orang mau meninggal itu musek ya. Ada yang tenang, ada yang di mimbar. Nah, kenapa demikian? Pasti ada sebab. Musababnya kan gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Diba tadi, kiat untuk dipahami ya. Betul. Memang ini tulisan tanpa aksara. Pelajaran tanpa aksara. Jadi dari melihat itu, maka yang melihat pagelaran itu pasti konsentrasi. Nggak ada yang ngomong kanan, ngomong kiri, nggak ada. Pasti mendeleng karena dia merasakan belajar dari diri sendiri. Waman arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Makin jadi kelihatan ini nggak bisanya gitu loh. Artinya barang siapa mengenal dirinya, nascaya di situ akan mengenal kebesaran Tuhannya. Gitu. Bisa nafas, bisa macam-macam lah. Waman arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Gitu dibalik yang. Waman arfa rabbahu. Barang siapa merasa kenal dengan Tuhan, maka disitulah kebodohannya.
Sulit kan? Barang siapa mengenal dirinya, maka di situ mengenal kebesaran Tuhannya. Barang siapa merasa ketemu Tuhannya, disitulah kebodohannya. Ingsun sejati, misalnya ora ono Gusti, kejaba aku. Ngono-ngono kuwi lho sing. Oke Pak Joko, seru banget ya Diba kita ngobrol sama Pak Joko ya. Luar biasa. Tapi sayang banget, satu pertanyaan terakhir saya. Sebagai dalang nanti yang insya Allah dalam pagelaran ruatan di RRI Malang yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli nanti ya Pak Joko, pagi itu. Nah ada nggak sih persiapan khusus secara spiritual gitu sebelum panjenengan ini memimpin jalannya ruatan itu? Ya tentu saja ada. Spiritual bagi teman-teman panitia dari RRI, dia harus siap fisik mental untuk pasang sound system, atap dan sebagainya ya. Betul. Jangan sampai ada yang more cek. Iya betul. Iya betul. Bagi para peserta tentunya dia tersugesti bahwa aku akan disucikan. Aku akan ini, maka dari rumah mungkin wudhu. Ya yang muslahab. Masih non Islam butuh tidak apa-apa membasuh, membersihkan, sungkem pada orang tua, minta maaf, berangkat. Bagi dalang tentunya karena ini dalang siklusnya tahunan, ya siap aja setahun. Puasa nggak Pak biasanya gitu? Ada puasa khusus gitu nggak Pak Joko? Ada ya, ini rahasia ini ternyata rahasia dapur ya. Nggak boleh nih kita korek-koreknya. Baik. Ada ya, Nanti kalau saya cerita ya bagaimana bisa mempercayai? Iya. Gitu. Misalnya saya ceritai di tower RRI gitu, itu jin A, pojok sana jin E, gerbang tuh jin E. Nah, ternyata di sisi sana Jun. Jin dan Jun. Seru banget. Langsung jawab Pak Joko. Yang jelas ini tadi apa yang panjenengan sampaikan, ya meskipun nggak semuanya kita paham gitu ya, tapi setidaknya membuka kita lah untuk terus menyampaikan ini ke khalayak luar yang mungkin belum tahu akan tradisi yang kita miliki nih ya Pak ya. Seperti itu dan banyak hal ya Diba yang harus kita lakukan untuk menjaga salah satu kekayaan kita. Iya, khususnya sebagai anak muda ya Bude ya. Yes, betul. Nggak boleh buta, nggak boleh nggak tahu, harus mau tahu. Bener banget. Caranya gimana? Caranya bisa datang langsung nanti tanggal 13 Juli. Ini salah satu bentuk support kita untuk menjaga, melestarikan, menyaksikan ruatan langsung di LPB RRI Malang. Betul. Seperti itu ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Pak Joko, terima kasih dan terakhir harapannya untuk tradisi ini supaya terus berkembang dan terus dikenal untuk anak-anak di zaman sekarang ini seperti apa, monggo sebelum kita tutup. Ya sebagaimana semboyan kami ya, bahwa lestarining budoyo agawe viraling nuswantoro. Jadi kekayaan kita itu sangat luar biasa sehingga inilah yang harus kita lestarikan. Betapa kita tinggi sainsnya, betapa tinggi pangkat kita, tetapi kalau attitude yang berdasarkan kenusantaraan ya tidak bisa dikenal. Kalau orang ahli matematika apa bedanya Indonesia dengan sana? Ahli nuklir apa bedanya Indonesia dengan sana? Tetapi penggunaannya, segala sesuatu ilmu tergantung pada penggunaannya. Kalau dia punya lading misalnya, untuk nusuk bisa, untuk ini bisa, tapi untuk iris-iris masak juga bisa. Nah, bagi anak-anak muda tentu saja semakin digali seperti dasar laut ya, semakin ke dalam maka semakin banyak makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu jangan bosan-bosan anak-anakku, cucu-cucuku untuk menggali budaya kita, terutama mahasiswa-mahasiswa itu baik sastra maupun bahasa, galilah budaya atau sastra kita untuk mengangkat ke seluruh dunia. Baik. Pak Joko, terima kasih. Saya doakan panjenengan sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, tambah lagi satu sehat ekonomi dong pastinya ya. Wajib itu. Iya, Pak Joko sukses ya untuk acaranya tanggal 13 nanti. Bismillah. Terima kasih. Diba kita harus salim dulu nih. Luar biasa sungkem dulu kita. 13 Juli. Juli dong, jam hari 8 Minggu. Ya. Iya, betul Diba, sekali. makasih ya. Matur sembah nuwun. Oke, sekarang waktunya kita pamit. Aku yang pamit udah. Kita ya. Thank you so much buat teman-teman setia RRI yang udah mantengin podcast Ruang Tamu yang luar biasa ini.
Semoga dapat banyak insight-insight baru dan belajar banyak baru dari episode spesial kita kali ini. Yang aku highlight dikit nih ya, izin ya Bude ya, yang aku highlight dikit tadi, budayalah yang membuat kita berharga. Wih, mantep banget sudah diwakili sama Gensi ya. Oke, kalau gitu saya Budemi dan juga Diva, terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast mendatang. Dadah. Dadah.